Kita bicara genetik untuk pejantan. Lek nyetak ulun driwul. Ya, Mbak ya. Iki ulun driwul iki gak kena digawe. Sama nobati entek sak tong ndak kira driwul lek raja ten driwul. Keturunan. Ya, memang ini dari genetiknya. Jadi untuk teman-teman untuk pemula itu rata-rata salah persepsi. Iya. Tak kok Mas obatnya nggih nebelne bulu apa? Obatnya tinggi numbuhne bulu apa? Obat untuk penumbuh bulu ada. Tapi kalau istilahnya genetiknya driwul ngene iki diobati ya enggak kira metu ngene iki. Lek ra iki asli dari genetiknya dari sananya kan gitu toh Mbak ya. Jadi rata-rata peternak itu salah persepsinya beli kambing terus ditukokne obat-obatan sampai ulune dadi kok ngene iki ndak iso. Jadi memang itu teman-teman. Jadi kalau kita ngomongkan jenis bulu driwul ini memang dari genetiknya. Kita lihat tapi kalau model cacah itu ngupload ning media sosial muni dhuwur nyadil ndase sik nlocor barang muni dhuwur nyadil jan itu istilahnya pembodohan publik lho kan. Bluer nyadil seperti ini. Ini pasung bluer setengah lingkaran. Yang namanya nyadil itu dari mulut. Nah, mulut dagu tebal terus ini. Nah, iki jane nyadil iki lho, nyadil iki. Bluernya di sini. Ler, kata-kata ler itu telingane ini rapi. Lagi kurang ler jane iki. Cuman lipatannya sudah rapi. Jadi kalau istilahnya kita ngomongin bluer nyadil ler, ya motifnya seperti ini kepala. Ini minimal seperti ini. Masih ada lagi yang ekstrim bentuknya, masih ada lagi itu memang bluer nyadil. Jadi sebagai contoh ya sebagai contoh seperti ini. Jadi untuk para peternak, para teman-teman semua jangan istilahnya terkecoh dengan kata bluer nyadil. Tapi roh bluer nyadil iki sing piye? Muni bluer nyadil dituku larang teko omah didelokne ndase ndlosor muni bluer nyadil lah kuwi. Kuping ler ki piye artine ler ki asline mek simetris. Lemes, dawa, gepak, ler ngono lho ngarani iki. Lemes ngono guran iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat peternak kambing Kaligesing dimanapun Anda berada. Hari ini kita bersamaan dengan mengantarkan kambing yang dibeli dari farm. Mungkin tidak asing lagi bagi teman-teman, sudah berseliweran di media sosial. Kandang di Blitar bagian barat. Di Blitar bagian barat yang kemarin juga habis mengadakan kontes Blitar tepi barat. Jadi hari ini kita juga ada mengantarkan calon induk. Nanti kita juga akan melihat isi dari kandang-kandang, isi dari kandang yang di sini, materi-materinya seperti apa. Dan di sini juga ada salah satu pejantan dari anakan jantan, juga terahnya kambing yang fenomenal. Juga nanti kita akan ulas materi-materinya seperti apa, untuk kedepannya seperti apa. Jadi untuk peternak semua bisa nanti menjadikan satu sebagai
pembelajaran, keduanya istilahnya motivasi untuk beternak kambing ras Kaligesing di Indonesia ini. Oke teman-teman, sebelum video ini kita lanjut, jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara tombol like, subscribe, serta komen. Dengan seperti itu video ini dapat terus-menerus bisa memberikan sebagai sarana edukasi, informasi, dan motivasi untuk beternak kambing ras Kaligesing di Indonesia. Oke teman-teman, kita ketemu ownernya dari kandang Nagoya Farm, jadi tepatnya di Desa Kaliboto. Oke, ini tidak rono aku berarti ya. Selamat sore Mbak. Selamat sore. Mbak Nagoya. Nggih. Mbak Nagoya asli namanya sinten Mbak? Indra. Indra. Iya. Indra jenenge cah lanang ngene ya. Alah lanang udah padha. Oke teman-teman, nah, kita ketemu dengan ownernya kandang Nagoya Farm. Yang namanya asli Mbak Indra, tapi kebanyakan orang itu kalau kita punya kambing yang disebut itu namanya farm. Iya benar. Seperti saya sendiri pun, nama saya sama nama farm saya kebanyakan orang manggilnya mesti kaki petung, kebanyakan petung. Tapi tidak apa-apa, memang kita terkenalnya di dunia perwedusan itu seperti itu. Jadi apalah arti sebuah nama. Sebetulnya juga berarti, tapi ya memang seperti itu. Oke Mbak Nagoya. Iya. Saya di sini satu mengantarkan kambing calon induk yang tadi malam jenengan ke kandang saya setelah saya live di TikTok. Ya, jenengan tahu, terus langsung PCB. Yang namanya PCB itu pantau, cocok, bayar. Nah, enggak cocok, enggak usah dibayar kan. Tapi nyata dia suka dengan kambingnya, cocok dengan harganya. Kita dengan deal harga juga istilahnya. Kalau untuk saat ini ya harganya agak dia larang ya larang, orang larang ya orang larang. Masalahnya dengan kondisi saat ini motif kambing seperti itu harganya pun juga istilahnya agak turun sedikit. Tapi kalau di pemula harga segitu ya memang mahal. Nah ini Mbak Nagoya, jadi kali ini alasan jenengan untuk beli kambing dengan harga di atas 20 juta, di bawah 30 juta. Jadi harga kami juga cukup fantastis untuk kalangan pemula. Cuman speknya di sini kan kita orientasi ke depan, tujuan utama kita adalah breeding untuk menjodohkan dari pejantanan Mbak Nagoya, kan gitu ya. Orientasi ke depan seperti apa Mbak? Tapi sebelum dilanjut, perkenalkan dulu nama jenengan, alamat, nomor telepon kalau ada yang bisa dihubungi. Kemudian nanti ada cempil-cempil yang di kandang ini bisa istilahnya ada teman-teman yang menginginkan, nah, kan bisa langsung hubungi ke farm jenengan. Oke, silahkan. Halo, selamat siang. Nama saya Indra, biasa dipanggil Nagoya. Alamat saya di Blitar, Kaliboto, Wonodadi. RT RW? RW 1 RT 5. RT 5. Nomor telepon Mbak? 081 555 88 0067. Ya, diulangi lagi sekali lagi. 081 081 555 88 0067. Oh ya, terima kasih. Itu adalah nomor telepon dari Farm Nagoya Farm ya Mbak Indra. Orientasi jenengan ke depan dengan beli bakalan calon induk dengan harga yang cukup istilahnya juga fantastis. Ya. Orientasi ke depannya seperti apa? Jenengan kan di sini kandang ini kan juga kandang besar. Lek tak lihat juga kandangnya juga sudah mewah bagi saya istilahnya untuk beternak kambing sudah wes lumayan apik lah. Soalnya kan dari pengaturan, tata letak, terus pemandangannya pun, terus dari udara sekitar pun juga bagus untuk beternak kambing ras Kaligesing. Untuk orientasi ke depan, istilahnya dengan kan beli kambing juga istilahnya bukan kambing murah. Orientasi ke depannya seperti apa? Ya karena saya nyari calon indukan untuk pejantan-pejantan saya. Oh, pejantan yang ada di kandang. Iya. Jadi orientasi ke depan adalah kita pure untuk breeding. Iya. Breeding yang supaya nanti bisa menghasilkan dari keturunannya yang lebih bagus lagi supaya apa? Supaya bisa disuguhkan untuk peternak-peternak penghobi di kalangan kontes kan gitu Mbak. Ya syukur-syukur nanti istilahnya bisa dibawa ke kontes skalanya lokal atau regional. Iya. Bisa mendapat nominasi, itu kan sudah bonus kan gitu Mbak ya. Iya. Jadi kan beternak ini sudah berapa tahun Mbak?
Saya mulai dari tahun 2015. 2015. Berarti suwi berarti ya. Sekarang berarti 2015 sekitar 7 tahun. Iya. Nah, 7 tahun ini istilahnya untuk keluh kesah peternak itu seperti apa? Memulainya tuh dari mana, dari modal berapa, sekarang sampai sebesar ini, mungkin bisa diceritakan di sini, Mbak. Kalau dulu saya cuma modal 1 ekor indukan aja sih. 1 ekor indukan, kandangnya sini kene ya? Iya. Masih. Sini kono ya? Sini. Oke, kandang tangan 15 berarti buatnya. Wah, iya kandang belakang Kandang sana. langsung kok bongkar Bener. itu ya, San? Iya, kandang yang belakang sana. 1 ekor. 1 ekor. Terus titip dulu sama Mas. Oh itu Mas, udah itu Mas. Iya. Kok tak kira adik. Ben ketok 6 ya. Heeh. Ketok 6. Tak kira oleh adike yo. Berarti awal mulanya 1 ekor. Oh iya, 1 ekor. 1 ekor coba-coba atau istilahnya duwe rasa demen atau sudah mempunyai orientasi ke depan hitung-hitungnya seperti apa? Enggak ada pandangan ke depan untuk beternak kambing sih dulu. Cuman sama suami itu diamanai 1 ekor kambing. Saya juga enggak suka dulu itu kambing. Terus dititipkan. Senengnya apa Mbak zaman itu? Kucing. Oh kucing. Ternak kucing saya dulu. Oh ternak kucing. Terus habis gitu diajak kontes, diajak lihat-lihat, terus main ke farm-farm lain. Kok menarik gitu. Terus pada akhirnya wes bikin kandang sendiri, tak olah sendiri. Nah, dari sini istilahnya untuk perputaran di kandang ini masih istilahnya plus apa pure dari hasil kandang untuk mengolah atau istilahnya ada sumber lain? Kalau untuk operasionalnya kandang segini besar? Ada dari operasional lain tapi nggak banyak. Oh nggak banyak. Iya. Masalah ini kan masih istilahnya dari 2015 sampai sekarang pun istilahnya kan cara ngomongnya ngepasnya sih orang pas ngono Mbak ya. Iya benar. Jadi masih istilahnya belajar istilahnya secara otodidak. Kita beli pejantan, terus kita beli calon induk, coba kita kawinkan. Nah, nanti merubah induk atau gimana kan gitu Mbak ya. Jadi masih nyari-nyari istilahnya untuk yang pas di pejantan. Iya. Pejantannya ini dulu belinya umur berapa? 1,5 bulan. 1,5 bulan. Sekarang umur berapa? Dilihat Mbak ya? 2 tahun. Nah ini teman-teman. Nggak apa-apa, memang nggak apa-apa. Nah pejantan ini kalau nggak salah ini dari lurinya Sawanggalih juga. Gimana Nega? Benar ya? Ini benar. Dari luri Sawanggalih, dia terlahir atas anak dari gajah hitam. Punyanya All City Farm Malang. Iya. Ini dulu belinya istilahnya memang orientasi ke depan untuk breeding untuk mensilangkan dari kerandanya Sawanggalih yang juga istilahnya dari unsur seninya. Kalau Sawanggalih kita tidak usah ngomong seninya seperti apa, memang kalau dari Sawanggalih rata-rata memang unsur seninya sing banding angel kan gitu Mbak ya rata-rata. Masa apa bulu juga driwul-driwul, postur juga mesti bagus, kaki-kaki mesti bagus. Ini dulu beli berapa Mbak dulu? 15 juta. Iya. 15 juta. Oke teman-teman, jadi kalau kita istilahnya orientasi untuk breeding, jadi dengan angka nominal 15 ini masih sekitar sampai umur 1,5 bulan. Kalau sekarang ngomongnya 15 juta, ya juga mahal waktu itu. Tapi kalau ngomongnya sekarang untuk 15 juta, ini juga nggak mahal. Kan gitu Mbak ya, terjadinya seperti itu. Tapi kalau kita istilahnya hitung-hitungan untuk breeding, dengan angka 15 juta, dulu modal 15 juta, gedenya sampai saat ini penawar jadi duit sekitar 30-35 juta. Hitung-hitungan ya Mbak? Iya benar. Karena sekitar di angka segitu ya. Jadi untuk operasional susu sampai nyusu sampai umur berapa nyusunya? Terakhir sekarang masih nyusu tapi cuman sedikit. Sedikit. Jadi untuk operasional susu saya kira habisnya sekitar 15 sampai 20 juta. Itu benar. Untuk hitung-hitungan ya, hitung-hitungan berarti kan di angka kurang lebihnya 20 sampai 25 juta. Ini berarti kan kambing ini cara ngomongnya saiki ajine duit. Ajine duit kan sekitar 35 sampai 40. Kan gitu kalau kita hitung-hitungan ya. Jadi kalau kita ngomongin hitung-hitungan seperti itu. Tapi kan kalau kita ngomongkan istilahnya dari genetik, terus kita juga perlu untuk persilangan genetik itu di angka 40 juta. Kalau kita beli sekarang
pure harga 40 juta kira-kira ya abot. Kan gitu Mbak ya. Jelas abot tuku 40 juta saiki karo biyen tuku 15 juta terus sithik-sithik ibaratnya kita nabungnya melalui perawatan. Nah, semua ini 40 juta. Harga ini 40 juta. Tapi lek didol 40 juta kira-kira ya isih anak wong demen ya sik payu, lek anak wong demen ya sik angel. Maksudnya kan tergantung dari kalau kambing itu tergantung dari kebutuhan kan gitu Mbak ya. Kebutuhan untuk kita untuk persilangan terus dari istilahnya hitung-hitungan genetik. Tapi kalau ini 40 juta, kita punya induk istilahnya di sini induknya berapa, Pak? Sekarang. Indukan ada 27 kalau nggak salah. 27 ekor. Iya. 27 ekor. Dengan modal indukan rata-rata 10, 15, 8 ke atas. 8 ke atas sampai 10? Iya. 8 ke atas sampai berarti rata-rata sekitar 10 juta. 10 juta berarti modalnya 270 juta. 270 juta sama ini 40 juta. Berarti modalnya sekitar 400 juta. Kalau dihitung-hitung, tapi itu kan nggak secara langsung beli langsung bleng dengan nominal segitu kan kita kan sedikit-sedikit kan nabungan gitu Mbak ya. Nah ini kan istilahnya dengan modal 27 induk. Kita kalkulasi dengan kos harga terendah dari anakannya ini. Harga di kisaran harga 3 juta. Lepas sampai harga 3 juta, tapi yang ngomongnya 3 juta, orientasi kita itu adalah orientasi yang bisa masuk akal juga masuk di peternak. Jadi kita nggak usah mulu-mulu anakannya ini laku 15 juta, 20 juta ya. Tapi ya kemungkinan anakannya ini bisa laku segitu. Nah kita tinggal nanti dari jodohkan induk. Kan gitu Mbak ya. Dari harga 3 juta, kalau kita ngomong dari 20 ekor induk, kita sudah beranak sampai sekitar 40. 40 kalau 22. Kalau 22 40. Di sana dikasari ngomong sekitar 15. Nah, ada yang 1, yang 7 karena yang 7 14, yang 14 kita potong 4 atau 3 berarti kan sekitar 15 sama 12. 15 sama 12 berapa, Pak? 27 3 berapa? 35. 35 ekor calon kambing. Berarti 35 calon kambing cempe ya, 35 cempe. Kalau 35 cempe kali 3 juta. Kita aja hitung-hitungan. Itu kalau berhasil semua loh ya. Enggak, kan kita hitung-hitungan di angka kos rendah. Jadi kan kita sudah potong istilahnya dari beranakan 20-40 kita kasih 5, dari 7 kita potong 3. Berarti kan dari situ kan keluar cempe sekitar 35 ekor induk. 35 induk kali 3 juta lah. 3 kali 3 aja sudah 90. Nah, temunya sudah 105 juta. Itu satu kali breedingan. Bila didol cempe. Iya. Jadi kalau kita orientasi ke depan, orientasi breeding itu rata-rata hitung-hitungannya harus seperti itu. Jadi jangan kita istilahnya hitung-hitungannya kita beli perjantan dengan nominal harga mahal. Anak-anak iso payune pomo iki tukune 15 juta. Lek iso susah cempene kudu payu 15 juta 20 juta itu enggak bisa hitung-hitungan seperti itu kan gitu Mbak ya. Iya, jadi kita memang hitung-hitungannya harus di angka kos terendah. Tapi kalau kita hitungnya terlalu tinggi, yang jelas itu nanti juga peternak sendiri pun juga piye ya. Kok payune sakmene kan gitu ya. Makanya dari makanya untuk kambing setara, kambing istilahnya breeding, itu tidak serta-merta dalam 1 kali umur itu beranak kambing super semua. Benar. Kambing itu dalam 1 umur bisa beranak super kelas kontes itu bisa beranak 4, 5, 6 ekor itu sudah luar biasa dalam 1 umur loh. Iya. Tapi kalau istilahnya dia itu sudah mengenai rata-rata di kelas breedingnya masuk, kita orientasi kita sudah tercukup kan gitu. Iya. Ini adalah hitung-hitungan kita untuk breeding. Kenapa kita beli pejantan itu mahal? Masalah 1 pejantan itu kita ambil dari genetiknya. Yang jelas kita bicara genetik untuk pejantan. Lek nyetak ulun driwul. Ya, Mbak ya. Iki ulun driwul iki enggak kena digawe. Sama nobati entek sak tong ndak kira driwul raja ta driwul. Keturunan. Ya, memang ini dari genetiknya. Jadi untuk teman-teman untuk pemula itu rata-rata salah persepsi. Iya. Tak kok Mas obate nggih nebelne bulu apa? Obate dingge numbuhne bulu apa? Obat untuk penumbuh bulu ada. Tapi kalau istilahnya genetiknya driwul ngene iki diobati ya enggak kira metu ngene iki. Lek ra iki asli dari genetiknya dari sananya kan gitu toh Mbak ya. Jadi rata-rata peternak itu salah persepsinya beli kambing terus ditukokne obat-obatan sampai ulune dadi kok ngene iki ndak iso. Jadi memang itu teman-teman. Jadi kalau kita ngomongkan jenis bulu driwul ini memang dari genetiknya. Tapi kalau genetiknya tidak driwul, walaupun jenengan kasih nutrisi atau kasih obat itu rata-rata tidak bisa timbul seperti ini kan gitu Mbak ya. Makanya kita mengambil jantan seperti ini
Mbak Nagoya ngambil jalan seperti ini, harapannya ke depan itu kan kita silangkan supaya apa? Kambing ini kalau saya yang baca, jadi kemungkinan dari teman-teman sendiri pun juga ada yang beda membaca dari karakter kambing. Kalau kambing ini saya membaca memang purenya di baja hitam. Tapi untuk telinganya masih bagus ini sama baja hitam. Iya. Jadi panjang ini halus ini. Tapi ini saya cuma membaca. Jadi non sewu untuk istilahnya yang punya farm baja hitam, Mas All City, maaf ini saya cuma membaca karakter kambing. Jadi untuk baja hitam kalau telinganya masih bagusan ini sama baja hitam. Jadi ada perbaikan di genetiknya baja hitam kan gitu ya. Nah untuk pasung itu sama baja hitam ini hampir mirip bener untuk talupnya sama modelnya pasung kan gitu Mbak ya. Cuman warnanya di sini agak ada merah sama hitam. Itu memang ciri khas dari keranda-keranda Sawonggale. Di saya sendiri pun saya juga mengembangkan luri dari Sawonggale. Yang Jagat Satrio itu kebanyakan dari anak-anak Jagat Satrio itu rata-rata memang mempunyai suri warna merah. Cuman di anakannya pun tetap ada turunannya seperti itu. Cuman yang membuat seperti inilah. Jadi sekelas kambing kalau kita melihat dari seperti ini, walaupun ini warnanya hitam, tapi di sawang tetap sedep. Iya. Terus postur kambing ini juga sudah mumpuni di hitung-hitungan parameter ya gitu Mbak ya. Jadi posturnya juga panjang, kaki-kaki. Nah kaki-kaki memang ciri khasnya seperti itu. Nah baja hitam, saya tahu memang baja hitam itu kecilnya itu dari Pak Mugi. Nah memang hampir seperti ini. Cuman untuk rawatannya kalau di Mas Aziz saya ngakui luar biasa. Iya. Kan gitu. Kalau kita istilahnya menirukan rawatannya dari sana rada ampun. Masalahnya butuh waktu juga, butuh istilahnya ketelatenan, butuh istilahnya juga ragatnya ya rada oke. Maka dari itu teman-teman ngomongnya kambing seni mahal. Jadi mahalnya bukan masalah kambingnya, menjadikan kambing seperti ini terus istilahnya bicara ngomongnya seni. Itu mahal di situ. Ngomongnya kambing nggak mahal sebetulnya, tapi ragate karo tenagane kuwi sing mahal kan gitu toh. Jadi kita cuma menghargai dari sisi perawatan, sisi istilahnya dari kos biayanya kan gitu toh. Istilahnya kalau seperti ini dibeli 50 juta ngomongnya keuntungan pun juga nggak ada. Kan gitu Mbak ya. Cara iki dituku 50 juta. Biar tukune 15 juta. Terus ngomongnya keuntungan juga untung jane kan. Tapi kalau kita ngomongnya untuk breeding ke depan, kita keuntungannya banyak. Jadi untuk mengembalikan kos pejantan sama kos induk itu di rata-rata istilahnya kalau kita orientasi breeding itu pencapaiannya 2 tahun kembali total kalau hitungan saya loh. Makanya kita beli pejantan itu rata-rata mahal. Kalau kita beli pejantan murah itu rata-rata ya pejantannya yang jelas itu satu kualitasnya mesti kurang. Rendah ya. Nah, kualitas untuk faktor daging itu murah. Jantan sakmene iki lek diukur daging regane paling sekitar 6.000 7.000. Kan Mbak ya. Tapi lek ngomongin awet dhewe seni ya gak entuk iku. Seni itu mahalnya di situ. Jadi sepertilah teman-teman. Nah, di sini juga ada istilahnya calon induk juga. Ini Mbak. Iki ya kan kayak modele Sawonggale. Iki anakan sendiri beli Mbak? Anak sendiri. Oh, anak sendiri? Iya. Jadi jenengan sudah istilahnya membreeding keluar barang istilahnya yang kualitasnya breeding mengarah ke seni. Iya. Pasung juga mencukupi. Nah kalau kita lihat pasung juga sudah bagus. Maksudnya apa? Dagu kita ambil juga dagu tebal. Telinganya walaupun ini ada berintik sawur, tapi telinganya ini lentur. Ya telinganya enggak kepek ya Mbak ya? Iya. Ini peranakan dari? Itu jantannya. Oh jantannya dari situ? Nah. Indukannya? Indukannya itu. Oh kalau jantannya dari luri? Luri gelempong. Oh gelempong? Nah. Oh gelempong dulu juga dari saya tuh kayak masih kerandahnya Sangkir, jadi kerandahnya Sabdono. Kalau kita telusur ke atas itu dari kerandah Tumpang. Memang dari kerandahnya gelempong itu rata-rata dipasung. Ini master sing rada paham. Nah saluri kabeh ya nih ya. Bunda anaknya Astria. Wan harus tuh. Jagat berarti ya. Ceng. Oh, badai madrim. Ya bener. Nah, gelempong itu adalah memang saya membawa ke Jawa Timur itu masih kecil dulu.
namanya glempong itu tak jual ke Mas Jack CMF itu kalau nggak salah harga 3,5 sampai 4 juta nggak salah waktu itu. Tapi diambil Mas Nur kayak kene isek nurun-nuruni turun-turunannya kerandanya tumpang. Jadi rencana nanti disilangkan sama Black. Mr. Black. Iya. Ini jenis Mr. Black boleh Mbak? Iya. Mr. Black. Ya kemungkinan telinganya pun juga jadi pasung. Untuk merubah pola warna kemungkinan bisa. Oke Mbak. Satu lagi. Ki, anak induk kita wak iki. Ini warisannya sampean juga? Aku wis lali, Cok. Iki mbiyen tuku konggonku nek kira sekitar rego piro ya? 8.000 ora 8,5. Kayak enggak sampai 10 juta iki mbiyen iki. Iya. Tapi aku enggak ngerti lek meteng teko kene mana. Waktu kuwi rasah enggak ngono. Tapi oper-operan waktu kuwi. Iya. Oper-operan karo aku kon nggawa lanang kuru-kuru mbiyen. Iki kupingnya ya ke aku. Iki di sini sudah beranak berapa kali, Mbak? 4 kali. 4 kali. Heeh. Nah, 4 kali lek dihitung-hitung jane iki ya wis. Ora terima badi makanya Sisa kan banyak. masih banyak. Makanya kan kalau kita hitung-hitungan peternak itu jangan hitung-hitungan seperti kita menjadi pelaku, menjadi bakul. Iya. Jadi peternak itu hitung-hitungannya memang kita itu membreeding, kita istilahnya ambil keuntungannya dari anak. Jadi Iya. bukan kita istilahnya ngopeni sekian bulan untung sekian, itu beda lagi. Itu hitungannya adalah penggemukan atau pembesaran. Jadi rata-rata peternak sendiri pun antara persepsinya pembesaran, breeding itu nggak kurang paham. Jadi peternak itu kebanyakan pengennya ngopeni dilut badhe akeh. Iya. Lah iku lek nggak enak kan ngono. Ngopeni dilut ndang bati. Lah lek bakul memang tuku didol kudu bati kan ngono Mbak. Ya kadang ya nek sing rugi barang ajane. Teman hitung-hitungan peternak harus kita luruskan itu hanyalah membreeding supaya apa hasil peranakannya itu keluar nanti keluar bisa bagus, juga laku juga istilahnya di atas rata-rata. Ini anakannya yang laku atau masih ada di kandang sini, Mbak, semua? Ada itu. Iki nomor telu. Iya. Nomor telu. Sing nomor loro Udah keluar. oh payu. Heeh. Nomor 4 kae. Iya. Nah, iki anakane. Iki kawin karo anak glempong. Glempong. Karo glempong juga. Iya. Jadi kalau kita lihat untuk induk, jadi kita sambil belajar istilahnya mengamati persilangan di Pak Nagoya ya. Iya. Jadi kita di sini juga istilahnya membuat video seperti ini untuk kita sama-sama belajar kan gitu ya. Jadi kalau kita amati induknya seperti itu. Nah, ya, tak syutingnya tak perlihatkan. Induknya telingane kaku. Cekayan. Nah. Telingane kaku, lipatannya juga tidak rapi. Nah, lipatannya juga tidak rapi. Tapi kalau pasung memang bakalannya pasung api. Postur api. Iki jantane wis enggak nek Mbak berarti ya? Enggak ada. Wis mati jan glempong. Glempong udah lama enggak ada. Oh, glempong enggak wis suwi enggak ono ya. Berarti terakhir ya. Nah, kita amati lagi ini. Nah, kita sama-sama belajar teman-teman. Jadi ini ada perbaikan untuk genetik induknya disilangkan dengan glempong dari kerandanya Sangkler. Ini cucu. Cucu. Cucu glempong. Jadi ini yang ngawin anak glempong. Iya benar. Nah, yang ngawin anak glempong, induknya telinganya seperti itu tadi. Lah ini terjadinya di anak. Kita silangkan dengan kerandanya tumpang. Kalau induk itu saya nggak tahu. Lurine sopo gak roh iku olehku kok kali gesing masalah. Ini telinga sudah rapi. Yo penjero lipatannya rapi. Cuman pangkal telinganya masih kurang. Pongkol. Tapi untuk membentuk pasung dengan pola pasung induk seperti ini membentuk pasung bluwer nyadil. Jadi istilah bluwer nyadil itu ya seperti ini konco-konco. Nah, teman-teman seperti ini. Bluwer nyadil seperti ini. Jadi kita lihat model cacah itu ngupload ning media sosial muni bluwer nyadil ndase sik nlocor barang muni bluwer nyadil dan itu istilahnya pembodohan publik lho kan. Lho bluwer nyadil seperti ini. Ini pasung bluwer setengah lingkaran. Yang namanya nyadil itu dari mulut. Nah, Dagu. mulut dagu tebal terus ini. Nah, iki jane nyadil iki lho, nyadil iki. Bluwernya di sini. Ler, kata-kata ler itu telingane ini rapi, lagi kurang ler jane iki. Cuman lipatannya sudah rapi. Jadi kalau istilahnya kita ngomongin bluwer nyadil ler
Ya motifnya seperti ini, kepala. Ini minimal seperti ini. Masih ada lagi yang ekstrim bentuknya, masih ada lagi itu memang bluer nyadil. Jadi Sebagai contoh lah. ya sebagai contoh seperti ini. Jadi untuk para peternak, para teman-teman semua jangan istilahnya terkecoh dengan kata bluer nyadil, tapi roh bluer nyadil iki sing piye? Muni bluer nyadil dituku larang teko omah didelokne ndase ndlosor, muni bluer nyadil lah kuwi. Kuping ler ki piye artine ler ki asline mek gur simetris, lemes, dawa, gepak, ler ngono lho ngarani iki. Lemes ngono guran iki. Nah, untuk postur ini masih terpaut ning pejantan. Iya. Jadi kalau kita ngamati persilangan lagi untuk posturnya ini masih ngikut di pejantan sama telinga di pejantan. Gitu Mbak. Telinganya di pejantan. Untuk pasung ini masih 50-50 sama induk. Masalahnya dari kandah glempong itu kan pasungnya nggak terlalu bluer nemen. Iya. Cuman anakannya kasih bluer. Lah pola warnane iki balik ning jenenge glempong. Gembong ya. Tembong ini. Ora. Kalau luri glempong itu kalau betina dia dominan tembong, belakang ada Mesti hitam. ireng ya, kalau sing tak tuku ujat itu ireng. Tapi kalau jantan dia pasti plus warnanya. Oh, plus. Nah, itu teman-teman, jadi kita istilahnya di sini bisa sama-sama belajar sama Mbak Nagoya untuk memahami persilangannya seperti ini. Jadi dia tuku induk dengan istilahnya modelnya seperti itu, perbaikan ada di pejantan. Pejantannya akhirnya menuruni barang seperti ini. Nah, ini istilahnya ada perbaikan lagi lah. Nanti ini rencana kita silang lagi dengan kerandanya baja hitam. Itu yang telinganya juga tebel, gepak. Nah, pasung kemungkinannya pun juga bagus. Dan ini memperbaiki lagi nanti di postur. Kan gitu Mbak ya? Iya. Tapi cuman kalau saya cuman satu Mbak. Anak ireng iki. Iki musuh ireng biasanya kok ya rada blondang atau bablas. Biasanya lah biasanya, tapi muga-muga nih kayaknya enggak. Jadi pengalaman saya itu adalah pengalaman di Jagat Satrio. Maksudnya Jagat Satrio sama baja hitam itu satu luri. Jadi bukan satu pejantan, cuman beda induk. Nah, di sini. Oke, Mbak. Ini kita ini jadi saya di sini tadi mengantarkan kambing ini adalah kambing yang baru tak dapat kemarin. Kemarin dapat, terus malam tak buat live di TikTok, Mbak Nagoya lihat, terus dilihat PCB, pantau, cocok, bayar. Jadi sing tak karepne ya ngono, dadi satset. Satset Mbak ya. Iya. Baratono pomo roh barange sesuai dengan barang, dhewe baratono iku petongku penak. Jadi kalau lewat HP, lewat video itu rata-rata wedhus iki di video ya ketara cilik. Tapi lek asline wedhus iki gede. Ndase iki di video enggak bluer. Tapi kalau kita lihat ya. Kita lihat dari dekat, ini pasungnya luar. Tapi kalau di video pasung ini enggak kelihatan luar. Nah, ini. Ya. Jembelnya juga bagus. Jadi ini memang orientasi Mbak Nagoya ke depan buat breeding. Istilahnya cara ngomongin di kontes, pemondine masuk nih nominasi ya bonus Mbak ya. Ya, oke teman-teman, ini sekedar ulasan. Nah, kita juga lihat materi yang ada di kandang Mbak Nagoya. Oke. Nah, di sini juga ada cemple. Iya. Nah, cemple ini jantan semua Mbak ya? Jantan semua. Ini anakan dari Gelung Mas. Iya. Komplit berarti ini turine iki. Komplit semua. Ya, ini berarti dari cucu bejo. Iya. Nah, cucu Mister Bejo. Iki ya calon iki ya. Cuman kalau saya masih minus di telinga, tapi nek ngomongin tulangannya luar biasa iki. Iki susunya tak berapa liter, Mbak? Itu sehari 3 liter. 3 liter umur? Umur nanti tanggal 24 2 bulan. Wah, 2 bulan wis 3 liter ta. Iki lek ade ndak kuat-kuat nek mek gur ngendene boyok sedina nggih ngopeni cempe loro ndak kemput iki. Nah, kalau kita lihat ini sama-sama anak gelung Mbak ya. Sama-sama anak gelung. Tapi kalau kita lihat di sini sisi kelebihan dan kelemahannya itu dari dua cempe kita bisa bedakan Mbak ya. Iya. Jadi memang ya lek ngomongin postur nek kono. Iya ta Mbak? Tapi lek ngomongin telinga kalah karo iki. Telinganya di sini. Telingane di sini. Iki jane telingane apik. Terus sayang buntute ireng. Posturnya juga kurang. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau besar saya bisa nutup seperti itu Mbak.
tinggal kita rawatan. Tapi kalau motif pasungnya, untuk motif pasungnya hampir sama. Hampir sama. Tapi masih nyadiran ini sama itu. Ini kepala sama telinga di sini. Heeh. Tapi kalau Postur di sana. benar. Ini kira-kira dilepas enggak Mbak ini? Kalau cocok Kalau cocok bisa dilepas. bisa. Jadi ini cucu Mister Bejo ya. Nah, Jadi ini cucu Mister Bejo umur sekitar 2 bulan 1,5 lah. 1,5 bulan. Nah. Ini tingginya sekitar hampir 60. 55 jelas ada, 50 jelas ada lebih. Jadi ini teman-teman, kalau istilahnya teman-teman ada yang minat, nanti bisa langsung japri ke nomor Mbak Nagoya yang tadi kita sebutkan di awal. Jadi ini cucu Mister Bejo, anak dari Gelung Mas. Iya. Kan gitu Mbak ya. Kalau cocok masalah harga nanti petong sama yang punya farmnya, ownernya farm Nagoya Farm. Ini induk. Induk. Ini darah Mbak ya. Iya. Ini materinya buat pejantan juga, pejantan tadi ya. Heeh. Ini masih darah apa induk Mbak? Ini doro. Doro ya. Doro. Ini berarti bunting. Bunting, kawinan sama Hattori. Oh, belum sama yang Belum, Mr. Black. kita dihajar sama Hattori dulu, lurinya gimana, dapatnya kita gimana, nanti keduanya baru sama Black. Ya. Jadi sistemnya di sini kita istilahnya punya calon induk atau darah-darah siap kawin. Pertama kita kawinkan sama Hattori dulu. Hattori itu dari luri Glempong. Ya, kita istilahnya memperbaiki dulu untuk di telinga. Setelah itu dari lurinya Hattori kita kawinkan sama Mr. Black. Iya. Oke, masuk. Ini sengulang sama Mbak Rohman apa siapa sengulang? Banyak kalau saya ngajarin, karena saya sekolah sama orang-orang yang lama-lama. Kalau ngomongin induk sudah lumayan, tapi kalau situ pasung memang bagus, telinga masih kurang di pongkol Mbak ya. Iya. Tapi kalau ini telinganya istimewa, pongkolnya juga bagus. Ini juga darah. Anak Honda. Mana Honda? Ini laktasi 1, 2 ya? Laktasi 3 kan? Ini bunting. Mau bunting? Tapi rata-rata induk yang di kandang jenengan pasung sudah blur-blur Mbak ya? Iya. Ya sudah ada nyadinya, kalau istilahnya blur, belum terlalu blur. Cuman ada nyadi-nyadinya semua. Kenapa pilih seperti itu Mbak? Karena pejantan saya itu kekurangan di Pasung? postur. Oh, kurang di postur? Posturnya gepeng. Kalau pasung Bagus. Oh, yang Hattorinya? kayak Saki itu. Oh. Nah, ini teman-teman ini Pak, rata-rata kalau kita lihat materi induknya di sini itu rata-rata untuk pasung itu rata-rata sudah bagus-bagus semua. Ini induk paling tua. Paling tua. Itu umur berapa Mbak ini? Ini umur berapa ya? 8 tahun. 8 tahun, 9 tahun. Ini masih produktif? Masih. Ini namanya Nagoya. Oh. Jadi ini teman-teman, jadi ngomong nih terjadinya farm ini Nagoya Farm. Ya iki jenenge Nagoya sini ki Mbak ya. Iya. Kok dijenenge Nagoya? Asal usulnya kok dijenenge Nagoya? Ya karena apa ya? Panggilan dari orang-orang aja. Ini Nagoya. Nagoya kok gitu. Nagoya artinya apa Mbak itu? Nagoya itu apa? Dia sebuah kota nama sebuah kota di Jepang. Oh, nama sebuah kota di Jepang. Oh, kotane bapaknya jadi suaminya jenengan? Enggak juga. Masnya di Korea. Oh, di Korea. Tapi kok namanya nyeleneh Nagoya. Berarti asal muasal nama Nagoya Farm berarti dari induk ini ya. Jadi unik sekali. Rata-rata di teman-teman farm itu yang dinamakan untuk farm itu rata-rata dari pejantan. Kalau di sini dari induk betinanya. Nah, nggih kandangku kaki petung farm itu memang jantanku jenenge kaki petung farm. Dan nggih kene Nagoya Farm jenenge dari induk. Ownernya juga betina. Oh, ya. Iki kok anak sing koplo? Iki untuk susun realisasinya. Iya. Iki laktasi rodok tuwa berarti ki ya? Iya. Tapi susunya jos ini. Oh, iki wis berarti wis habis susune. Habis. Oh, habis. Proses bunting. Ya. Ini juga susun. Ini saya beli dari Mas Sofian. Oh, Kakak TV. Ya. Kami kali geseng. Iki sepanak piro ngene Mbak iki? Di sini udah 4 kali. 4 kali. Ini anaknya ya silang kabeh san. Nah, ini juga. Ini insya Allah proses bunting proses juga. bunting. Ini beli atau anakan juga dulu?
Saya beli dari Pak Roji. Oh, Pak Roji sini. Iya. Anakannya dari Mas Roji. Mm-mm. Ini masih ada keranda-kerandanya dari Kambing Kediri berarti ya. Ha-ha. Sama Jagat Satrio kemungkinan di Mas Roji. Pasungnya rata-rata hampir sama. Oke, saya kosong Mbak iki. Kosong. Iki baru dintakne apa ya? Hah? Baru dintakne. Iya, habis keluar 4 kalau nggak salah. Nah, iki Mbak iki sing kliru iki. Iki kudune rada munggah iki. Ini kan biasanya buat cemple-cemple yang Cemple-cemple, kecil, ya. cuman tadi di sana itu lagi dicuci, sementara taruh sini dulu. Kandang sementara. Iya. Badanku kok manggul kenean ki nyos sikile dengkleng. Jadi kalau misalnya teman-teman di kandang, kalau istilahnya membuat kandang itu memang kalau modelnya kandang palungannya seperti ini, terus ini kurang tinggi, itu bisa terjadi kakinya itu biasanya bentuknya Oh, L. L. Gini. Oh, iya. Mendelong ning ngarep. Lali leo enggak, tapi ngene. Masalah apa? Dia kan nekan ini, Pak. Nah, itu biasanya. Iki ndak sabang apik, Mbak iki. Iki konti iki. Ini anak Hattori juga. Warna Hattori. Nah, induknya yang tadi itu. Yang di sana tadi, anak Honda. Oh, jadi ini cucu Honda. Oh, cucu. Cucu dari Glempong juga. Ini ndase wis bunter ya, An. Nah, iki materinya sih. Ini didol ndak, Mbak, iku, Yan? Kalau itu enggak. Oh, ndak didol. Ndak dijual. Ngene lek tak tuku nyampe berapa, Mbak? Kalau itu kesayangannya bose, monggo. Oh. Kesayangan aku ndak wani, aku mesti larang nek kesayangan iki. Iki. Ya sepeda sapi ya. Iki wedok jantan nih. Betina. Oh, calon induk. Iya. Oh, ini yang datang kemarin. Nah, ini Mbak Nagoya juga ngambil juga dari Luri Lamoseto ya. Ini Lamoseto memang kepalanya juga bagus, minusnya dia masih di telinga. Nanti coba kita perbaiki lagi sama Black. Black apa Hattori? Ini untuk Black. Oh, ini untuk Black. Iya. Tapi ini untuk dari anakan Lamos, memang kebanyakan anakan Lamos itu rata-rata yang saya punya, saya juga banyak ngambil dari anakan Lamos. Itu memang untuk betina itu rata-rata telinganya biasanya agak kurang sedikit, untuk pasung bagus, postur juga bagus, diwul-diwul. Cuman di anakannya itu biasanya lebih bagus lagi. Tinggal kita nyilangkan. Jadi anakannya Lamos saya memang suka seperti anak Lamos, sama anak tembongnya Mas Kenye itu saya memang sukanya di perempuan-perempuan. Jadi calon induk memang saya suka. Jadi memang rata-rata tak ambil dari hasil breedingannya nanti. Ini masih darah. Ini darah. Oh, ini jantan. Ini jantan Luri. Anaknya sendiri. Anaknya Bimo Suci. Oh, anak Bimo Suci. Ini umur berapa, Mbak? Ini umur 1 tahun. Umur 1 tahun. Ini bakaran, makanya kupingnya jane iki apik, cuman rada pendek, Mbak ya. Iya. Cuman lemes. Tapi lek ngomongnya untuk peternak istilahnya masih pemula belajar, masuk ini berarti ya. Iya. Nah, sangat masuk sekali. Kira didol nyampe berapa, Mbak? Semua ada yang minat loh, semua ada yang minat. Jenengan nanti hubungin jenengan. Kalau ini dijual kisaran harga berapa, Mbak ini? Japri mawon. Oh, japri mawon. Enggak, maksud di budget angka sekian sampai sekian lah. Di bawah 8 juta. Di bawah 8 juta. Ini teman-teman. Jadi wedhus iki ya wedhuse Luri jane iki. Lurine Mas Nur Rohman. Iki calon jantan. Iki lek ngomongne regane ya rego standar. Standar untuk jadi pemula. Masih di bawah 8 juta. Masalah nanti harganya jadinya berapa, nego langsung sama owner Nagoya Farm. Ini calon induk juga. Iya. Oh, ini masih darah. Ini iya. Ini hasil breeding sendiri. Breeding sendiri. Oh, hasil breeding sendiri. Ini juga hasil breeding sendiri. Ini cucunya indukan yang dari sampean. Oh, ini putu. cucunya. Putu. Nah, ini putu kupingnya tibane wis apik, Mbak ya. Iya. Nah, ini induk. Ini. Iya ini. Iki kok nyeleneh men dhewe kupinge iki. Keriting. Ah, ini diguang jane iki. Lah aku kelas ekonomis malian. Ini kelasnya sama kayak itu. Sama, ini masih minusnya di telinga, cuman pasungnya juga sudah bagus. Ini untuk breeding ini hasil peranan sendiri juga. Peranan sendiri. Jadi enggak tuku. Jadi enggak tuku, kawinnya jadinya apakah bati-bati. Ini putu tembong. Oh, cucu tembong. Iya. Ini juga hasil peranakan sendiri. Nah, ini kita lihat ada induk bagus juga. Ini induknya dari Cempe tadi berarti, Mbak ya? Iya.
Oh, Ini selendang biru. Traya kupinge sakmene jenenge selendang biru ya memper. Kupinge lho, ngomongnya kupinge sak taboke. Hampir 40 ya telingane. Iya. Ini berarti selendang biru kawin sama gelung mas keluar jembe tadi. Jadi iya. teman-teman istilahnya lek delok memang induke kupingnya juga istimewa. Terjadinya induke istimewa di sini. Nah, oke. Nah, ini namanya Hattori. Hattori dari cucu Glempong juga. Iki lek ngomongin kupingnya ya mek ngene. Iya. Iya toh? Kupingnya cendek ki mbiyen ora karo kok tawane aku 5 juta karo. Cempene kono. Iya. Tapi ya. 5 juta apa ndak ngono Mas aku? Iya. Toh? Ada ebok ngono. Iya. Nah, kupingnya munter iki terdeke bake anakne ya anak. Kupingnya kayak ngono kayak mau. Iya. Nah, itulah breeding teman-teman. Lek ngomongnya iki kon uku mbiyen aku kon uku 5 juta cek jemoko ya moh jane mbiyen. Masalahnya kupingnya ya mlintir ngene. Tapi terjadinya lagi untuk breeding. Nah, ternyata di sini keluar telinga juga bagus-bagus. Nah, itulah teman-teman. Jadi kalau kita ngomongin breeding yang jelas itu arahannya dari tergantung di luri, Mbak ya. Iya. Makanya kita ngambil genetik itu mesti mahal. Jadi seperti di sini memang sudah komplit dari lurinya tumpang ada, lurinya labas dari Lamus ada, terus lurinya dari Sawung Galis juga ada. Jadi memang dikompliti materi yang ada di kandang ini supaya apa nanti untuk breeding ke depan bisa menghasilkan cempe-cempe yang lebih bagus lagi kan gitu Mbak ya. Nah, oke teman-teman, sampai di sini dulu. Kita sudah keliling sana kemari terus membacakan satu karakter kambing-kambing gitu kita bacakan satu-satu. Kemungkinan juga ada yang bisa untuk referensi jenengan untuk breeding kambing ras Kaligeseng. Jadi sebelum tak akhiri jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara tombol like, subscribe, dan komen serta share sebanyak-banyaknya supaya apa video-video seperti ini bisa dapat memberikan sebagai sarana informasi, motivasi dan edukasi. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, kita juga matur suwun sama Mbak Nagoya, kita mengantarkan cempe ke sini. Mudah-mudahan di sini nanti bisa istilahnya beranak pinak dengan kualitas yang bisa membanggakan hati, membanggakan dari peternaknya. Berkah untuk jenengan juga berkah buat saya Mbak ya. Amin. Ya, oke teman-teman, saya akhiri bila itu hidayah dinasihati mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mbak Nadia, makasih ya. Terima sukses kasih. Selalu Amin. untuk ternaknya. Wong wedok iki. Nagoya Farm.